Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Presti Suryaningsi, NPM 1922011050 dari S1 Keperawatan semester 4. Di sini saya akan praktekkan praktikum video dengan konsep diri dan harga diri rendah. Dan saya sudah membaca secara rekam medis pasien dan saya sudah mendapatkan informasi tentang klien dan literaturnya dan tentang masalah klien, terus fantasi dan ketakutan diri, dan membuat rencana interaksi dengan klien sebelumnya dan menyiapkan alat jika diperlukan. Selanjutnya saya mencuci tangan dan siap bertemu dengan pasien. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Boleh perkenalkan dirinya, Mbak? Nama saya Isnaini Nurmero, umur 25 tahun. Baik, biasanya suka dipanggil Mbak siapa ya? Isnaini. Baik, Mbak Isnaini ya. Perkenalkan, di sini saya perawat Presti ya, Mbak. Dan di sini saya akan melakukan pengkajian harga diri rendah dan konsep diri ya, Mbak. Dan yang saya pertama lakukan yaitu konsep diri. Selanjutnya yang kedua harga diri rendah ya, Mbak. Dan di sini bagaimana perasaannya, Mbak, atau kondisinya, Mbak? Ya, saya baik. Baik ya, Mbak. Bagus. Selanjutnya saya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Apakah Mbak bersedia? Ya, Baik Mbak tidak bisa khawatir. Di sini saya akan menjaga kerahasiaannya Mbak yang Mbak omongkan kepada saya. Nanti mungkin saya akan omongkan kepada tenaga kesehatan lain kalau Mbak memiliki intervensi yang lebih lanjut lagi ya, Mbak. Begitu ya, Mbak? Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak? Ya. Baik, kalau tidak langsung saja ya, Mbak, kita ke topik yang pertama untuk pembahasannya ya, Mbak. Bagaimana Mbak perasaan Mbak pada pagi hari ini? Ya, baik-baik. Ya, apa Mbak merasa puas? Ya, saya puas. Baik, Mbak apakah sudah bekerja? Ya, saya cuma bekerja di toko. Mbak, kenapa kok ada kata cumanya? Boleh dijelaskan kepada saya? Ya, saya puas tidak puas harus bekerja karena kan saya membantu perekonomian suami, memenuhi kebutuhan di rumah kan, sama saya harus mengirim uang ke orang tua saya di Jogja. Baik begitu, tapi Mbak merasa senang tidak ya? Saya senang. Ya, senang. Berarti ini Mbak sudah menikah ya, Mbak? Ya, sudah. Selanjutnya bagaimana perasaannya, Mbak? Saya bahagia. Baik, bahagia ya, Mbak. Saat ini kan Mbak sudah bekerja nih, sudah mempunyai anak. Lalu bagaimana perasaan Mbak setelah menjadi istri dan mempunyai anak? Ya, saya bahagia karena saya kan punya kehidupan baru, bisa bermain sama anak, nggak kayak dulu. Oh iya. Baik Mbak, sekarang anak Mbak ada berapa ya? 2 cowok 1 cewek. Baik, anaknya apakah sudah besar atau masih ada yang kecil, Mbak? Ya, ada yang besar ada yang kecil. Baik, selanjutnya apakah peran Mbak ini merasa terganggu? Enggak, sama sekali. Baik, Mbak berarti merasa puas ya, Mbak? Iya, puas. Dan orang tua apakah masih ada, Mbak? Masih. Ya, masih. Nih Mbak, kalau Mbak di rumah orang tua sendiri sebagai anak itu bagaimana? Ya, saya membantu orang tua saya, itu pun sudah membuat orang tua saya senang. Ya, itu sudah sangat senang sekali buat bagi orang tuanya ya, Mbak. Apalagi kalau Mbak pulang ke rumah ya dengan anaknya. Ya, selanjutnya bagaimana dengan lingkungan di sekitar Mbak? Saya kurang suka kalau keluar rumah sih, saya lebih suka diam diri di rumah. Lalu kenapa ya Mbak lebih suka memilih berdiam diri di rumah? Ya, karena saya kan udah capek kerja di toko, jadi saya tuh ingin meluangkan waktu bersama keluarga aja. Baik begitu ya, Mbak. Ya. Baik, selanjutnya apa sih harapan dan cita-cita Mbak di masa yang akan datang nanti? Saya pengen punya toko sendiri biar bisa luasa ngurusin anak, Mbak. Oh ya, baik. Selanjutnya apa sih pandangan terhadap diri Mbak pada lingkungan dan pandangan orang lain terhadap diri Mbak sendiri? Ya, saya merasa tuh udah ramah ke tetangga, ke semua orang. Baik, selanjutnya apa sih kelebihan dan kelemahan Mbak? Kelebihan saya bersemangat dalam bekerja, terus bisa bekerja sama dengan tim, terus berkomunikasi dengan baik. Iya, baik. Kelemahan saya kadang tuh merasa capek, ingin berhenti bekerja.
Oh ya baik, ini sudah selesai ya Mbak. Baik, terima kasih sudah mau bekerja dengan baik dengan saya, mau mengungkapkan semuanya kepada saya ya. Selanjutnya kita ke tahap yang kedua ya Mbak, itu tentang harga diri rendah. Nah, yang saya pertanyakan itu, apakah ada hal positif yang Mbak ingin utarakan? Hal positif seperti apa ya Mbak? Baik, akan saya jelaskan. Hal positifnya tuh seperti Mbak di pagi hari itu pekerjaannya seperti ngapain dan mengurus anak, atau kan Mbak juga ada suami dan Mbak mungkin ada pekerjaan seperti itu Mbak. Oh, kalau pagi saya ngurus rumah, beres-beres rumah, terus masak, ngurus anak, ngomong juga, terus ngurus suami. Oh ya baik, kita buatkan daftar terlebih dahulu ya Mbak, saya tuliskan ya. Baik, yang pertama masih ada ya Mbak, masih bisa masak berarti ya Mbak, terus selalu bekerja, terus memomong anak ya Mbak, dan masih bisa mengerjakan pekerjaan rumah seperti itu ya Mbak. Iya. Baik, dari list tadi mana yang bisa Mbak lakukan? Apakah semuanya bisa? Iya, bisa. Baik, untuk saat ini yang masih Mbak bisa lakukan apa ya Mbak? Ngomong anak. Oh ya, bermain dengan anaknya ya Mbak. Nah baik, bagaimana kalau kita akan melatih atau keterampilan untuk membuat kerajinan ataupun biar sebagai materi untuk kita pada pagi hari ini, biar melatih anaknya agar bisa lebih menyenangkan ya Mbak. Biasanya Mbak dengan anaknya itu ngomongnya mainan apa saja yang digunakan ya Mbak? Ya apa aja. Apa saja ya Mbak, yang penting anaknya tidak menangis ya Mbak. Anaknya usianya berapa ya Mbak? 4 tahun. Nah, 4 tahun. Apakah anak dengan seusia itu bisa menyusun kubus-kubus Mbak? Bisa. Baik, bisa. Bagaimana kalau kita membuat itu ya Mbak? Nanti kita akan bolak-balik kubus, lalu kita coba ya Mbak. Kita coba dulu di sini. Baik, sudah ya Mbak? Sudah. Ya sudah, setelah kita mencoba tadi, bagaimana perasaannya Mbak latihan merangkai kubus tadi? Saya senang. Nanti kan anak saya dapat mainan baru, terus biar nggak monoton, biar dia juga senang. Ya bagus sekali ya Mbak. Berarti kita sudah menambah keterampilan Mbak ya. Jadi tidak monoton mainan seperti itu saja ya Mbak, dan Mbak bisa mau anaknya dengan lebih enak lagi ya. Dan nanti kedepannya kita akan belajar lagi menggambar, mewarnai, atau sudah bisa di-download di internet. Kemudian kita bisa print sebagai bahan untuk materi untuk melatih anak. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara untuk mendownload gambar yang sudah dibentuk tadi ya. Apakah Mbak sudah bisa untuk mendownloadnya? Nggak bisa, kan saya juga nggak punya laptop. Baik, kalau begitu nanti saya akan ajarkan ya Mbak untuk pertemuan selanjutnya bagaimana cara mendownload gambar itu ya Mbak. Baik Mbak, boleh sebutkan apa saja yang tadi kita sudah praktekkan? Kita tadi menyusun permainan balok sama mendownload gambar. Baik, dan gambar itu untuk pertemuan kita yang selanjutnya ya Mbak. Dan besok kita akan pertemuan jam berapa ya Mbak? Jam 10 pagi. Baik, jam 10 pagi ya. Kita pertemuan di Puskesmas atau di rumah saja Mbak? Di rumah. Baik, di rumah saja. Kalau begitu besok saya akan ke rumah Mbak jam 10 pagi ya Mbak. Dan saya akan nanti belajar cara yang kedua ya Mbak, memomong anak dengan menggunakan gambar atau media yang di-download dari internet ya Mbak. Baik, kalau begitu saya akhiri ya Mbak pertemuan pada pagi hari ini. Permisi Mbak, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan dokumentasi pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 pada pasien yang bernama Isna ini, umur 25 tahun. Tindakan yang dilakukan konsep diri dan harga diri rendah, dan respon pasien itu bagus sekali kerjasamanya. Dan untuk tindakan selanjutnya itu cara mendownload gambar, tanda tangan, nama terang, prapresti. Sekian dari video saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.